bercanda. Geda gedi geda oh. Let's go guys, I know with the player and what black, as you can see, look at that robot. Let's go eat. Oke, daon nih. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. You didn't have to cut me off. Say that I can never know we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so low. You didn't have to stop so long. Had to fight correction, change your number. I said I don't need that though. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hi. Sudah kenal maka tak sayang. Sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, daon nih. A few moments later.
Kali ini kita akan mempelajari tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu kesatuan dinamis yang terdiri dari komunitas berbagai spesies yang berhubungan satu sama lain serta berhubungan dengan lingkungannya, baik biotik maupun abiotik. Apa saja yang termasuk dalam ekosistem? Yang termasuk dalam ekosistem ada 1. Bahan organik yang meliputi CnCO2, H2O, dan lainnya. 2. Bahan organik. Bahan organik termasuk karbohidrat, protein, lemak, humus, dan sebagainya. Bahan organik ini yang menghubungkan antara komponen biotik dan abiotik. 3. Kondisi iklim. Kondisi iklim termasuk faktor-faktor iklim seperti curah hujan, angin, dan suhu. 4. Produsen. Produsen adalah organisme autotrof, terutama tumbuhan daun hijau atau berklorofil. Tumbuhan ini bisa hidup meskipun hanya dengan bahan organik karena bisa menghasilkan energi sendiri dengan cara fotosintesis. Selain itu juga ada bakteri yang bisa menghasilkan energi dari reaksi kimia. 5. Makrokonsumen. Makrokonsumen adalah organisme heterotrof seperti hewan, kambing, ular, ayam, dan lainnya. Organisme ini selalu tergantung dengan organisme lain karena bertahan hidup dengan memakan materi organik. 6. Mikrokonsumen. Mikrokonsumen adalah organisme heterotrof, heterotrof, dan osmotrof, terutama fungsi dan bakteri. Fungsi dari organisme ini adalah untuk memecahkan materi organik yang sudah menjadi bangkai dan sampah agar terurai menjadi sumber organik. Ciri-ciri ekosistem dibagi menjadi 3, yaitu 1. Keanekaan ragam hayati yang tinggi. Semakin tinggi keanekaan ragam hayati, maka semakin banyak spesies yang memiliki pesan sementara secara fungsional dalam ekosistem tersebut. 2. Aliran nutrisi. Aliran nutrisi yang seimbang artinya semua interaksi antara organisme berlangsung secara seimbang. 3. Aliran energi seimbang atau proses makanan dan dimakan terjadi secara seimbang dalam jaring-jaring ekosistem. Sedangkan jenis-jenis ekosistem digolongkan menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang sudah terbentuk secara alami oleh alam. Ada 2 ekosistem alami, yaitu ekosistem air dan ekosistem darat. Pada ekosistem air atau akuatik, komponen abiotiknya sebagian besar terdiri dari air. Sementara itu, pada ekosistem darat atau terestrial adalah ekosistem yang terjadi di daratan. Ekosistem darat tergantung pada curah hujan dan temperatur tempat tersebut. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan oleh manusia. Manfaat ekosistem buatan adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Semua yang ada di dalam ekosistem buatan, baik tanaman atau hewan yang dipelihara oleh manusia. Selain itu, keanekaragaman ekosistem buatan pun cenderung rendah. Sedangkan komponen penyusun ekosistem dibagi menjadi 2, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik pada ekosistem adalah bagian hidup dari lingkungan, termasuk organisme hidup yang berinteraksi satu sama lain. Dalam ekosistem, makhluk hidup terdiri dari individu, populasi, dan komunitas. Sedangkan komponen biotik pada ekosistem adalah bagian yang tidak hidup pada lingkungan. Kemampuan organisme untuk hidup dan berkembang biak akan tergantung dengan faktor abiotik. Lingkungannya yang termasuk komponen abiotik adalah air, tanah, suhu, cahaya, udara, tekanan darah, dan topografi, dan lain-lainnya.